Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama pertemuan pagi ini dengan bacaan Bismillah. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan struktur atom dengan memfokuskan pada satu kajian konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sendiri akan saya sampaikan dalam 2 episode. Untuk kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron yang didasarkan pada teorinya Bohr. Langsung saja kita masuk pembahasan ini terkait dengan konfigurasi elektron ini. Jadi sekali lagi, pembahasan ini adalah pembahasan struktur atom yang keempat terkait dengan konfigurasi elektron. Sebelum kita membahas konfigurasi elektron, sedikit kita kembali ke model dan teori atom. Ada 3 yang saya sampaikan. Yang pertama dari model atom Rutherford. Saya tidak membahas model dan teori atomnya, tetapi bagian-bagian penting yang mendasari mengapa kita perlu membahas konfigurasi elektron. Jadi di sini antara lain bahwa Rutherford menyampaikan atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, serta bagian yang ketiga, elektron bergerak mengelilingi inti pada jarak tertentu. Dia menyampaikan terkait dengan posisi elektron, yang menyebutnya elektron bergerak pada jarak tertentu. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi elektron-elektron akan bergerak mengelilingi intinya seperti ini. Teori yang dikemukakan oleh Rutherford tadi diperbarui oleh Bohr yang menyebut bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit. Jadi kalau tadi pada jarak tertentu dan akhirnya ada kelemahan dari apa yang dilakukan oleh Rutherford, Bohr memperbarui dengan mengelilingi inti pada orbit tertentu. Kalau digambarkan orbit yang oleh Bohr itu digambarkan seperti ini. Ini yang nanti yang perlu kalian pahami. Jadi gambarnya, ini hanya penggambaran, di tengah ini ada inti atom. Kemudian nanti elektron itu bergerak pada orbit-orbit ini. Ini yang perlu kalian pahami nanti, gambarannya. Nah, orbit-orbit ini oleh Bohr disebut dengan kulit. Di mana kulit menurut Bohr ini ada 7 kulit. Kulit ke-1 atau N-nya itu 1, 2, 3, sampai 7. Oleh Bohr disebut dengan kulit K, L, M, N, O, P, dan G. Iya, nanti yang kita gambaran kalian begini ini. Jadi ada 7 kulit, kalau ini hanya bagian kecil aja saya ambil, jadi ini inti atom, nanti ada elektron-elektron yang bergerak pada orbit tertentu, di mana orbit ini dinamakan dengan istilah kulit. Di mana nanti masing-masing kulit itu memiliki kemampuan maksimal isi elektron. Jadi artinya tidak sama. Nanti kulit paling dalam, kulit K, kulit ke-1, ini hanya mampu diisi oleh 2 elektron. Jadi nggak mungkin lebih. Kulit kedua 8 dan seterusnya. Nanti kita bahas di situ. Kemudian teori berikutnya adalah teori mekanika kuantum. Yang pada dasarnya bahwa elektron itu merupakan partikel yang sangat kecil, memiliki dualisme sifat, yaitu sifat sebagai partikel dan sebagai gelombang. Sehingga tidak mungkin kita mendapatkan posisi sekaligus kecepatan dari elektron tersebut secara bersamaan. Yang boleh disebutkan adalah kemungkinan atau kebolehjadian kita menemukan sebuah elektron yang kita sebut dengan tempat di mana kita kemungkinan menemukan itu kita namakan dengan istilah orbital. Di mana nanti masing-masing orbital ini hanya terisi 2 elektron. Kemarin sudah kita bahas dalam bilangan kuantum, apa itu
atau di mana posisi dari suatu elektron ditentukan oleh keempat bilangan kuantum. Yang pada dasarnya lebih menjelaskan apa yang dikemukakan oleh Bohr, dan yang kedua kita tidak memastikan posisinya tapi keboleh jadian. Terutama ini kalau bilangan kuantum utama masih sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bohr, dia berada pada kulit berapa. Kemudian dikembangkan ternyata kulit itu tidak hanya utuh kulit. Menurut teori mekanika kuantum, kulit itu terdiri dari beberapa kulit. Kemarin sudah saya jelaskan, jadi kemungkinan bilangan kuantum azimut itu ada, sampai sekarang sudah ditemukan ada 4, yaitu 0, 1, 2, 3, atau kalau kita sebut juga dengan istilah S, P, D, dan F. Jadi S, P, D, dan F kemarin itu kita sebut sebagai subkulit. Nah, di dalam subkulit itu ada kamar-kamar lagi, begitu, yang kita sebut dengan bilangan kuantum magnetik. Berapa banyaknya kamar ditunjukkan oleh berapa banyaknya bilangan kuantum magnetik. Dan yang terakhir nanti bahwa elektron itu berrotasi, yang kita sebut dengan bilangan kuantum spin. Langsung aja kita masuk ke konfigurasi elektron. Jadi yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu atom. Jadi konfigurasi itu bagaimana tersusun begitu ya. Nah, kita nanti akan membahas 2, yaitu didasarkan pada teori atom. Teori atom mendasarkan ya, bukan teori atom dari Bohr. Jadi artinya Bohr sendiri tidak menyebutkan bagaimana konfigurasinya. Ini tidak, hanya kita mendasarkan pada teori atom Bohr, di mana elektron itu tersusun berada pada kulit, pada orbit, seperti yang dikemukakan oleh Bohr. Sedangkan nanti yang kedua yaitu mendasarkan pada teori atom modern. Langsung ke konfigurasi elektron yang mendasarkan pada teorinya Bohr, teori atom Bohr. Jadi tadi sudah saya gambarkan bahwa elektron itu nanti akan berada pada kulit-kulit seperti ini. Jadi menurut Bohr, bahwa elektron itu mengelilingi inti berada pada lintasan atau orbit yang kita sebut dengan istilah kulit. Kulit kita beri nama mulai paling rendah yaitu kulit pertama, 2 dan sampai 7 itu dengan kulit K, L sampai Q. Seperti ini. Untuk menggambarkan atau menyebabkan elektron, kita memiliki pegangan bahwa dia atau elektron itu akan mulai mengisi dari kulit yang paling rendah, kulit K. Baru lebih ke atas. Dengan ketentuan bahwa tidak semuanya langsung masuk ke kulit paling rendah. Masing-masing kulit itu memiliki kemampuan, yaitu sebanyak di 2N pangkat 2, N nomor kulit. Artinya gini, kalau kulitnya itu nomor 1, kulit K, itu kan 1 kuadrat, 1 kali 2, 2. Berarti kulit paling dalam, kulit K, paling rendah tingkat energinya, itu hanya mampu 2 elektron. Kulit kedua, N-nya 2, 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Kulit ketiga, N 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18, dan seterusnya. Jadi gini. Dan ingat nanti, jadi setelah 32, ini bilangan nanti cukup penting selain kemampuan maksimal dia mengisi elektron, dan nanti cara pengisiannya penting. Jadi tolong nanti kalian hafalkan ini, jadi 2, 8, 18, 32, kalau ini 5 berarti nanti 50, kulit ke-6 berarti nanti 72, kulit ke-7, 7 pangkat 2, 49, 4 kali 2, 98. Kemudian begini cara menentukan, itu ketentuannya ya tadi. Ketentuan kemampuan maksimalnya. Nah, caranya nanti begini, isikan terlebih dahulu kulit itu pada yang paling dalam, kulit K. Jika kulit K sudah penuh, maka sisanya akan mengisi kulit berikutnya. Dan ternyata apabila kita mengikuti itu, kita hanya mudah itu sampai jika elektronnya maksimal 18. Kalau itu lebih dari 18, maka akan ada ketentuan.
kita tidak serta-merta mengisi sisanya begitu. Tapi kita isi seandainya itu lebih dari 18, maka kita tulis 18. Tapi kalau kurang dari 18, kita hanya boleh mengisi dulu 8 atau maksimal bawahnya. Nanti akan saya sampaikan, ini yang penting justru di sini nih. Jadi ini ketentuannya dan seterusnya. Kita langsung saja ke contoh. Saya memberikan beberapa contoh. Jadi nanti sekaligus kita sedikit kembali ke notasi atom dan penghitungan proton, neutron, elektron ya. Nanti kalau kita misalnya memiliki notasi atom tertentu, kemudian berapa nomor massa, nomor atom, kemudian berapa jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, baru nanti kita berlatih di sini bagaimana konfigurasi elektronnya. Saya akan memberikan contoh yang ini Na, ini saja nomor atom 11, nomor massanya 23. Dan beberapa, jadi langsung saja saya tunjukkan. Jadi saya tuliskan agak, ini supaya tidak benturan aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya memberikan 8 contoh. Nanti mungkin 1, 2, 3 ini tidak bermasalah, cukup mudah. Tapi ini nomor ini dan nomor ini nanti yang tadi saya sebutkan, yang sudah di atas 18 agak bermasalah. Untuk berpikirnya, bukan bermasalah, tapi kita perlu ada cara lain, cara tambahan. Dan ini nanti yang bawah, 3 yang bawah adalah ketika dalam bentuk ion. Kita sedikit kembali, jadi kalau ini nomor atom 11, nomor massa 23, ini nomor atom 17, nomor massa 35. Saya rasa mudah ya. Ini kita bisa menghitung, menuliskan nomor massanya hanya sekian, kemudian nomor atomnya ini. Saya nggak perlu membahas lagi, tapi nanti sedikit kita kembali. Jadi yang A, ini berarti kan nomornya yang besar yang atas, kemudian Z nomor atom yang bawah. Yang kemarin saya tekankan bahwa nomor atom itu khas untuk suatu atom tertentu. Dan ini menunjukkan jumlah proton dari atom tersebut. Jadi Z-nya sama dengan P. Sedangkan jumlah neutron kita bisa menghitung, yaitu nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi misalnya seperti ini, jumlah neutronnya, maka ini 23 dikurangi 11, sama dengan 12 dan seterusnya. Bawahnya. Jadi untuk menghitung neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini, yang antara proton dan neutron itu adalah penyusun inti atom. Dia berada pada inti, jadi posisinya tidak akan pernah berubah. Ya, semuanya bersamaan berada di dalam inti. Nah, sekarang bagaimana elektron itu tersusun? Kita hitung dulu. Kalau Na nomor atom 11, jadi Na nomor atom 11, berarti dia memiliki jumlah proton 11 dan jumlah elektron 11. Yang akan kita distribusikan, kita konfigurasikan, itu adalah elektron 11 ini. 11 elektron yang belakang ini. Di sini saya tuliskan KLMNOPQ, bawahnya saya tulisi bilangan 28, 18, 32, 50, 72, dan 98. Ini adalah kemampuan maksimal atau isi maksimal dari setiap kulit dalam suatu atom. Sehingga misalnya aja atom Na itu memiliki 11 elektron, dari 11 elektron tersebut akan dimasukkan, maunya itu semuanya dimasukkan ke kulit K yang memiliki tingkat energi terendah. Tapi tidak mungkin, karena kulit K hanya mungkin maksimal mengisi 2 elektron. Sehingga di sini nanti juga hanya akan terisi 2 elektron. Dari 11 terisi 2, berarti masih sisa 9. 9 maunya juga dimasukkan ke kulit L, tapi nggak mungkin karena L maksimal terisi 8. Ya hanya diisi 8. Masih sisa 1. Nah, 1 ini tentu akan hanya tersisa 1, ya otomatis akan mengisi berikutnya, yaitu kulit M. Sehingga konfigurasi elektron dari atom Na itu adalah 281. Biasa ditulis begitu. Jadi hanya dituliskan konfigurasi elektron itu begini. Nanti biasa menuliskan 281 begini. Ya sudah gini. Ini konfigurasi elektronnya. Kadang ada
ada tanda titik di antara, jadi di sini diberi titik, kadang ada diberi tanda kurung, ya silakan. Tapi kita menyebutkan bahwa elektron atom Na, konfigurasi elektronnya adalah 281. 2 berada pada kulit K, 8 berada pada kulit L, dan 1 berada pada kulit M. Ya mudah, jadi hanya istilahnya apa? Mendistribusikan begitu saja. Nah Cl, contoh berikutnya Cl nomor atom 17. Jumlah proton 17 dan jumlah elektronnya berarti sama dengan 17. 17 itu akan didistribusikan sama dengan tadi, 17 masuk ke sini 2. Berarti masih sisa 15. Masuk ke L 8. Berarti masih sisa 7. Sedangkan kulit berikutnya tentu masih, dia tidak punya kulit. Ingat, ini dia tidak punya kulit. Kulitnya ya hanya punya 3 itu. AR nomor atom 18 sama ya, tidak ada masalah, maka akan terdistribusi 288. Nah, sekarang ini Ca. Ca nomor atom 20. Jumlah elektronnya, jumlah proton 20 karena netral, jumlah elektron juga 20. 20 akan dikonfigurasikan atau didistribusikan. Maka akan masuk ke kulit K sebanyak 2, sama dengan tadi. Masih sisa 16. Kemudian masuk ke kulit L, 8. Berarti masih sisa 10. Nah, setelah ini yang perlu kalian perhatikan. Mulai kulit ke M, karena yang tadi sebetulnya sama, tapi yang AR dan N, tapi karena nggak ada masalah. Jika masih ada sisa, akan kita tuliskan dengan ketentuan, jika melebihi dari kemampuan maksimal pada kulit tersebut, jadi kemampuan maksimalnya kulit M di sini berapa? 18. Jadi jika sisanya itu melebihi 18, maka akan kita tulis di sini 18 atau yang dapat masuk 18. Tetapi jika kurang dari 18 atau kurang dari maksimalnya, kita tulis maksimal bawahnya. Maksudnya maksimal bawahnya itu gimana? Jadi ini maksimalnya kan 18, maksimal bawahnya berapa? 8. Tapi untuk angka 2 tidak digunakan patokan ya. Jadi saya ulangi, jika tidak mencapai 18, maka kita tulis 8. Jika tidak mencapai 8, baru sisanya begitu. Nah sekarang tadi kan 2, 8, berarti masih sisa 10. 10 itu mencapai 18 atau tidak? Tidak. Maka nggak boleh kita menuliskan 18, atau sisanya langsung 10 juga nggak boleh. Kita tuliskan maksimal bawahnya. Maksimal bawahnya berapa? 8. Maka di sini kita tuliskan 8. Gitu ya. Kalau kita tuliskan 8 atau kita isikan 8, berarti masih sisa 2. Nah, 2 itu masuk ke kulit N. Sekarang ini lebih banyak lagi. Atom Ni nomor atom 53. Jumlah elektronnya 53. Sama dengan tadi. Jadi kulit K dan L nggak masalah, terisi 2 dan 8. 53 berarti masih sisa 43. 43 akan kita masukkan ke kulit M. 43 itu lebih dari 18 atau tidak? Ya. Karena iya, maka elektron yang akan diisikan ke kulit M itu juga sebanyak 18. Kita tuliskan 18. 43 masuk ke sini 18. Berarti 43 dikurangi 18 masih berapa? 43 dikurangi 18, 25 ya. Masih 25. 25 akan kita masukkan ke kulit N. Ke kulit N
itu sebanyak atau kemampuan maksimalnya adalah 32. 25 itu mencapai 32 atau tidak? Tidak, maka kita nggak boleh memasukkan semuanya ke kulit N. Kita hanya boleh menuliskan maksimal bawahnya. Di bawah 32 maksimalnya adalah 18. 25 itu mencapai 18 atau tidak? Iya, maka pada kulit ke N kita tuliskan atau kita masukkan 18. 25 dikurangi 18 masih sisa 7. Cara berpikirnya ya sama. 7 itu mencapai 25 atau tidak? Tidak. Kalau enggak mencapai bawahnya. 7 mencapai 32 enggak? Tidak. Maka kita akan berusaha ke bawahnya. 7 mencapai 18 atau tidak? Tidak. Maka kita akan menuliskan bawahnya. 7 mencapai 8 atau tidak? Tidak. Karena tidak ya langsung kita tulis sisanya yaitu sebanyak 7. Itu. Jadi cara konfigurasi elektron, jadi khususnya yang memiliki nomor atom atau jumlah elektron di atas 18, kita harus memperhatikan maksimal atasnya ini. Nah sekarang kita masuk ke yang ion. Ini ion positif. Positif itu artinya dia telah melepaskan elektron. Berapa elektron yang dilepaskan? Ya sejumlah muatannya. Artinya begini, kalau atom Na itu nomor atomnya 11, jumlah protonnya 11. Kalau dia melepaskan elektron sebanyak 1, berarti elektronnya tinggal 10. Nah, 10 itu akan kita distribusikan. Kita konfigurasikan. Bagaimana konfigurasinya? Ya, yang ingat, yang kita konfigurasikan itu adalah elektron, bukan proton. Jadi di sini ya 10 ini kita distribusikan jadi 28 gitu aja. Demikian juga Cl main. Cl itu nomor atom 17, jumlah proton 11. Main itu artinya dia baru saja menangkap elektron. Berapa banyak yang ditangkap atau yang diterima? Sebanyak muatannya. Ini muatannya 1. Berarti 17 ditambah 1 sehingga jumlah elektronnya 18. Konfigurasinya ya 2, 8, 8. Dengan juga Ca2+ artinya Ca itu nomor atom 20 memiliki 20 proton. Tapi karena dia bermuatan 12, artinya dia melepaskan 2 elektron. Berarti 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Kok sama konfigurasinya? Ya, kemarin kan kita sudah membahas isoelektron ya. Jadi antara di situ Ar, Cl-, Ca2+ itu memiliki 18 elektron. Kalau karena 18 elektron, cara tersusunnya di sini sama. Tapi nanti ada yang berbeda ya, ini yang sama. Ini saya beri tanda warna ini, artinya gini, Na ini terisinya kan 28. Yang terisi elektron itu adalah hanya 2 kulit. Tapi sebetulnya Na ini memiliki 3 kulit. Beda dengan Cl tetap dia awalnya memiliki 3 kulit. Ditambahi elektron, ya tetap berada pada 3 kulit. Ca ini meskipun 288 tidak sama 288-nya dengan Cl main. Karena sebetulnya Ca ini memiliki 4 kulit. Hanya saja yang kulit yang terakhir itu telah dilepaskan elektronnya. Ini aja, jadi nanti kalian bisa berlatih berikutnya. Satu hal lagi saya tambahkan dengan istilah elektron valensi. Istilah elektron valensi itu elektron yang digunakan untuk berikatan. Biasanya dia berada pada kulit terluar, apalagi yang kita bahas. Untuk kayak ini. Jadi seperti Na itu tadi kan ini hasil tadi ya, pekerjaan kita tadi. Na kita konfigurasikan 281. Nah, 1 ini namanya elektron valensi. Nanti apa manfaatnya elektron valensi? Lebih banyak pembahasannya pada konfigurasi pada ikatan kimia, nanti banyak sekali manfaatnya. Dan sebelumnya itu nanti hubungannya dengan tabel periodik unsur. Makanya kalian harus paham. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang digunakan untuk berikatan. Dia berada pada kulit terluar. Tapi ini khususnya untuk golongan-golongan utama ya. Nanti apa golongan utama dan sini kita bahas berikutnya. Jadi untuk Na ini memiliki 1 elektron valensi. Cl memiliki 7 elektron valensi. Ar memiliki 8 elektron valensi. Ca
2 elektron valensi, I memiliki 7 elektron valensi. Untuk yang 3 ini kita bahas sendiri nanti, meskipun sama 888 ini, tetapi agak beda dalam pembahasannya. Tapi kalau ditanyakan kalau Na+, ya memiliki 8 elektron valensi begitu. Apa yang saya sampaikan ini, baik mengenai elektron valensi maupun konfigurasi ini, tadi saya sebutkan konfigurasi ini bukan teorinya Bohr, tapi mendasarkan pada teorinya Bohr. Teori ini atau cara ini sangat mudah dan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi orang yang baru belajar kimia. Jadi sederhana berpikirnya, tidak jelimet. Jadi elektron itu berada pada lintasan tertentu dan kita konfigurasinya mudah sekali dalam kulit-kulit. Hanya saja cara yang kita gunakan ini hanya berlaku untuk golongan utama, bukan untuk golongan transisi. Nanti pembahasan golongan utama, golongan transisi pada tabel periodik unsur, tapi hanya saya tunjukkan saja, ini tabel periodik unsur. Jadi konfigurasi tadi hanya berlaku untuk ini, 2 kolom yang kiri ini ke bawah, serta 6 kolom yang kanan, ini golongan utama. Jadi 2 kiri dan 6 kanan. Jadi konfigurasi tadi tidak berlaku untuk yang tengah ini. Ini namanya golongan transisi, juga bawah ini. Ini deret lantanida dan deret actinida. Jadi kalau saya nanti memberikan soal konfigurasi dengan berdasarkan Bohr, kok saya berikan ini berarti saya yang salah nanti. Jadi sementara ini ya kita baru bisa mengkonfigurasikan yaitu untuk golongan utama. Golongan utama itu mana? 2 kolom yang kiri ini dan 6 kolom yang kanan. Ya, namanya saja itu hanya kanan. Nah, bagaimana yang tengah ya? Nah, karena ini tadi kan hanya cara untuk mudah-mudah saja. Sedangkan yang sebenarnya konfigurasi nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu konfigurasi yang didasarkan pada teori mekanika kuantum atau teori modern. Serasa pertemuan pada pagi hari ini cukup, nanti kita lanjutkan pada pembahasan konfigurasi elektron yang didasarkan pada teori mekanika kuantum. Setelah ini silakan nanti kalian kalau ada masalah diskusikan, dan saya menerima kalau kalian diskusi di grup ataupun secara japri ke saya. Selesai cukup pertemuan pada pagi ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.